Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian yang ada di studio dan yang ada di rumah, sahabat HM Channel, Shalom. 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 God is good and all the time. Apakah saudara berbahagia pada siang ini? Amin. Jikalau saudara berbahagia, saya mengajak kita semua untuk melambaikan tangan kita dan mengatakan one on one. One on one. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada EHM Channel dan juga kepada Bapak Pendeta yang telah memberikan kesempatan bagi kami pada saat ini untuk melayani. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada istri saya yang sudah membawakan lagu pujian When Answers Are Not Enough. Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian, apakah saudara sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Jikalau saudara sudah siap, karena berhubung ini ada 4 pages, katakan kepada orang sebelah kiri dan kanan saudara, kalahkan ngantuk. 3, ya. Kalahkan ngantuk. Kalahkan ngantuk, ya. Baik. Baik. Kalahkan ngantuk. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini, bersabdalah kepada kami. Terangi hati dan pikiran kami, agar kami boleh menerima berkat Tuhan dengan hati yang bersuka cita dan bergembira di dalam Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan dari salah dan dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan dan yang diberkati oleh Tuhan. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang berjudul One on One, di mana Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita berkata kepada saudara dan saya dalam the book of Gospel, Matthew chapter 6 verse 6, but you, when you pray, go into your room. When you have shut your door, pray to your Father who is in the secret place, and your Father who sees in a secret place will reward you openly. Firman Tuhan melalui buku Matius 6 ayat 6 mengajarkan kita untuk berdoa one on one dengan masuk ke dalam kamar, tutup pintu, lalu berdoa kepada Tuhan. Melalui firman-Nya, Yesus memberikan petunjuk dan mengajarkan kita bagaimana cara berdoa yang tercantum dalam the Lord's Prayer, doa Bapa kami yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Dan saat ini saya ingin membagikan pengalaman hidup saya ketika saya sedang berbincang dengan salah satu teman rekan kerja saya di kantor. Teman saya ini adalah seorang Muslim, namun dia pernah mengatakan dan menyampaikan ke saya serta mengungkapkan rasa kesenangannya, rasa kegemarannya atas apa yang tercantum dalam doa Bapa kami. Ampunilah kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Melalui dialog itu, teman saya mengatakan, bagaimana itu Pak Riko? Salah satu doa yang diajarkan Yesus apa? Doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Sebagaimana teman saya ini memiliki ketertarikan, bahkan mengingat sebuah penggalan kalimat dalam doa Bapa kami, maka pada saat ini saya mengajak kita semua untuk menjadikan ayat ini sebagai ayat kesukaan dan ayat kegemaran kita, sehingga sebuah jaminan dari Tuhan akan pengampunan dosa akan menjadi bagian kita, karena kita juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kita. Amin, saudaraku sekalian. Yesus begitu memiliki perhatian yang khusus akan doa. Itu sebabnya Yesus memberikan kepada kita suatu pengharapan. Yesus memberikan kepada kita sebuah ajakan. Bahkan Yesus memberikan kepada kita sebuah janji Tuhan dalam the book of Matthew chapter 7 verse 7. Ask
and it will be given. Seek and you will find. Knock and it will be open unto you. Minta maka kamu akan mendapat. Cari maka kamu akan menemukan. Ketok maka pintu akan dibukakan bagimu. What a privilege it is for you and I to pray. Bahkan ketika kita dihadapkan pada situasi yang sulit dan itu menimbulkan rasa kekhawatiran dalam perjalanan hidup kita, sebuah kabar baik, sebuah ajakan firman Tuhan, sebuah nasihat firman Tuhan bagi kita di dalam Filipi 4 verse 6. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplications let your requests be made known to God. Bapak Ibu saudara-saudariku sekalian, sebuah pesan bagi kita untuk tidak khawatir, melainkan menyatakan dalam doa permohonan kepada Tuhan dengan ucapan syukur. What a privilege it is for you and I to bring all of our concern to God in prayer. Itu sebabnya ada sebuah penggalan lagu dalam lagu yang berjudul dalam bahasa Inggris What a Friend We Have in Jesus, yang ditulis oleh seorang preacher Joseph M. Scriver. What a privilege to carry everything to God in prayer. Berapa susah? Berapa susah kita tanggung, berapa suka? Berapa suka pun lenyap karena kita tak bertekun dalam doa yang terutama. Yesus begitu memiliki perhatian yang khusus akan doa. Karena dia adalah Allah yang maha kuasa dan mengetahui keadaan kita. Ketika kita berdoa dan bagaimana jawaban doa itu belum kunjung tiba, Yesus berpesan kepada saudara dan saya dalam buku Lukas pasal 18 mengenai perumpamaan tentang persistent widow atau janda yang tekun. Yesus membuka perumpamaan ini dengan mengatakan, a man should always pray and not lose our heart. Yesus berpesan kepada kita, kepada saudara dan saya, bahwa kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yesus menutup perumpamaan ini dengan mengatakan, adakah Tuhan mengulur-ngulur waktu? Adakah Tuhan menunda-nunda waktu dalam menolong orang-orang yang telah berseru kepadanya siang dan malam? Amin, saudaraku sekalian. Itu sebabnya ada sebuah lagu dalam bahasa Inggris yang berjudul Whisper a Prayer in the Morning. Disebutkan dalam lagu itu, God answers prayer in the morning. God answers prayer in the evening to keep your heart in tune. Sebuah lagu dari anak Tuhan, Erika Abigail Raja Guguk, akan menyanyikan lagu Whisper a Prayer in the Morning.
Terima kasih kepada anak Tuhan Erika yang telah membawakan lagu Whisper a Prayer in the Morning. Bapak Ibu saudara-saudariku sekalian, bagi kita yang saat ini jenuh, bosan, bahkan hilang harapan atas doa yang belum kunjung tiba, sebuah renungan firman Tuhan pada kita pada siang ini yang berjudul One on One melalui pengalaman hidup dari Bapak Yakub kiranya bisa menjadi pelajaran dan berkat rohani bagi masing-masing kita. Yakub disebutkan dalam Kejadian pasal 27. Kata Esau setelah hak kesulungannya dirampas. Bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah menipu aku 2 kali. Buku Kejadian pasal 25 menguraikan cerita kelahiran Yakub dan Esau. Setelah genap harinya untuk bersalin, keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Itu sebabnya ia dinamai Esau. Sesudah itu, keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Yakub memiliki rekam jejak yang dicatat dalam Alkitab. Put it his hand that did not belong to him. Bahkan Yakub ketika ia sedang memasak, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kemudian Esau berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku yang merah-merah itu, supaya aku dapat menikmatinya. Tetapi kata Yakub, bersumpahlah kepadaku, berikanlah dulu atau juallah kepadaku hak kesulunganmu itu. Bapak Ibu saudara-saudariku sekalian, memegang tumit Esau, mengambil hak kesulungan Esau, dan bahkan dengan manipulasi Yakub berhasil menjalankan skenario dari sang ibu yaitu Ribka ketika Ishak sudah tua. Dan ia akan memberkati Esau sebelum hari kematian daripada Ishak tiba. Yakub yang pada awalnya memiliki kebimbangan dan keraguan atas rencana daripada ibunya. Yakub berpikir, jangan-jangan apabila perbuatan saya ini diketahui oleh sang ayah, instead of getting the blessing, maka saya akan mendapatkan kutuk daripada bapak saya. Namun setelah diyakinkan oleh ibunya, maka Yakub menjalankan apa yang diinstruksikan oleh ibunya. Ketika Yakub datang dengan membawa makanan yang enak yang dibawa atau diolah oleh Ribka dan mengenakan kulit anak kambing yang dipalutkan pada leher dan tangannya, kedua tangannya, Bapa lalu sahut daripada Ishak, ya anakku, siapakah engkau? Jawab Yakub, akulah Esau anak sulung. Bangunlah Bapa, duduklah dan makanlah daging buruanku yang telah aku buat ini, agar Bapa memberkati aku. Lalu Ishak berkata, cepat juga engkau anakku ya Esau mendapatkan hewan buruan itu. Lalu jawab Yakub, karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku ini. Lalu kata Ishak kepada Yakub, datanglah mendekat anakku, datanglah mendekat, supaya aku meraba engkau. Apa engkau betul-betul anakku Esau atau bukan? Maka Yakub mendekati Ishak. Ketika Ishak meraba tangannya, lalu dia berkata, kalau suara Yakub, tapi kalau tangan Esau. Bapak Ibu, Ishak tidak mengenalnya karena tangannya berbulu seperti tangan Esau. Kemudian ketika Ishak hendak terakhir kalinya dia mau memberkati, sebelum dia memberkati, yang disangkanya adalah Esau. Ya, Ishak masih bertanya sekali lagi,
apakah engkau ini benar-benar anakku Esau? Lalu jawab Yakub, betul ya Bapa. Menerima berkat Tuhan dengan cara yang bertentangan dengan cara Tuhan membuat Yakub harus berpisah dari sang ibu yaitu Ribka. Menerima berkat Tuhan dengan cara yang bertentangan dengan cara Tuhan membuat hubungan persaudaraan Yakub dan Esau menjadi rusak. Menerima berkat Tuhan dengan cara yang seolah-olah put in his hand that did not belong to him, memegang sesuatu yang bukan milik kepunyaannya, membuat Yakub harus melarikan diri karena Esau sangat marah dan dia berencana untuk membunuh Yakub. Semenjak pelariannya dan setelah ia menjalani kehidupan bekerja dengan sang paman yaitu Laban, Yakub memiliki ternak, memiliki istri dan anak-anak. Namun terdengarlah kepada Yakub bahwa Yakub telah mengambil segala harta milik Laban dan membangun segala kekayaannya. Dan ketika Yakub melihat bahwa wajah Laban sudah tidak sama seperti dulu, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan aku akan menyertai engkau. Ketika dalam perjalanannya ke negeri nenek moyangnya, sebelum perjumpaannya dengan Esau, Yakub menjalankan strateginya. Dia menyuruh utusannya untuk terlebih dahulu menjumpai Esau yang ada di Edom. Yakub berpesan kepada utusannya, nanti kalau kamu ketemu dengan kakak saya yaitu Esau, katakan bahwa saya sudah bekerja dengan paman saya yaitu Laban dan saya sudah diberkati oleh Tuhan dengan banyak ternak, istri dan anak. Lalu ketika utusannya ini datang menjumpai Esau, menyampaikan hal itu kepada Esau, utusannya ini kembali kepada Yakub dan berkata, Bapak Yakub, Esau sekarang sudah datang untuk menjumpai engkau dengan 400 orang. Yakub mendengar itu menjadi sangat takut. Dia menjadi sangat takut mendengar itu dan hatinya begitu sesak. Kemudian Yakub lagi-lagi menjalankan strateginya dengan membagi dua pasukan hewan dan ternak dibagi dua, karena Yakub berpikir apabila Esau nanti datang dengan 400 orang, ketika satu pasukan yang satu terpukul kalah, masih ada satu pasukan yang tersisa sebagai backup bagi para Yakub. Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, di tengah ketakutannya ini Yakub berseru kepada Tuhan. Dituliskan dalam buku Kejadian, ya Allah nenekku Abraham dan Allahku Ishak, ayahku Ishak ya Tuhan, Engkaulah Tuhan yang berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, aku akan berbuat baik kepadamu. Sesungguhnya, dengarkan akan hal ini. Inilah kata Yakub dalam doanya. Sesungguhnya aku tidak layak menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu. Sebab hambamu ini, kata Yakub, hanya membawa tongkat untuk menyeberangi sungai Yordan. Tetapi sekarang melalui kasih setiamu ya Tuhan, aku telah memiliki 2 pasukan. Lepaskanlah, kata Yakub, lepaskanlah kiranya aku ya Tuhan dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut, kata Yakub, aku takut kepadanya. Jangan-jangan Esau datang untuk membunuh aku, membunuh istriku, dan membunuh anak-anakku. Bukankah engkau Tuhan yang berfirman, aku akan menjadikan keturunanmu bagai pasir di laut. Banyaknya ketakutan Yakub bahwa istri, anak dan dirinya akan kehilangan nyawa bila berjumpa dengan Esau dilihat oleh Tuhan. Yakub menyadari Bapak Ibu bahwa dirinya tidak layak menerima segala kasih dan kesetiaan Tuhan. Yakub menyampaikan permohonannya kepada Tuhan akan kelepasan dan keselamatan dari Tuhan. Meskipun ketakutan Yakub oleh karena konsekuensi dari perbuatannya di masa lalu, namun inilah
kasih setia Tuhan kepada Yakub. Inilah besar setianya kasih Tuhan kepada saudara dan saya, bahwa God hates sin, but God loves sinner. Allah membenci dosa, tetapi Tuhan mengasihi orang yang berdosa. Amin, saudaraku sekalian. Allah tidak meninggalkan Yakub ketika Yakub datang memohon keselamatan dari Tuhan. Allah peduli dan Allah mengerti. Itu sebabnya ada sebuah lagu. Allah peduli, Allah mengerti segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Yakub kembali merancang strateginya untuk mendamaikan hati Esau dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu kepada Esau. Lalu pada malam hari, Yakub bangun, membawa kedua istri, budaknya, dan ke-11 anaknya, menyeberangkan mereka di tempat penyeberangan sungai Yabok. Dan inilah pekabaran firman Tuhan. Sekarang tinggallah Yakub seorang diri saja. Dan ketika Yakub seorang diri saja, that's the moment God comes to him. Ini adalah momen yang manis, momen yang terindah di mana Tuhan datang kepada Yakub. Alkitab mengatakan seorang laki-laki bergulat dengan Yakub sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa Yakub sudah tidak dapat mengalahkannya, maka orang ini memukul sendi pangkal paha Yakub. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar sudah menyingsing. Tetapi jawab Yakub sambil pincang, aku tidak akan membiarkan engkau pergi sebelum engkau memberkati aku. Kata orang ini, Lalu kata orang ini berkata dalam Alkitab, sekarang siapakah namamu? Lalu kata Yakub, aku adalah Yakub. Tapi orang ini berkata, namamu sekarang bukan lagi Yakub. Sekarang engkau adalah Israel. Karena engkau telah bergumul dengan Allah, bergumul dengan manusia, dan engkau telah menang. Lalu jawab Yakub, sekarang beritahukan kepadaku siapa namamu? Kata orang ini, apa maknanya ketika kamu mengetahui siapa namaku? Lalu orang ini memberkati akan Yakub. Ketika dia memberkati Yakub, maka Yakub dengan pincang menyeberang akan Peniel, dan dia menyadari bahwa dia telah melihat Allah. Bayangkan Bapak Ibu, dia telah melihat Allah, namun nyawanya masih tertolong. Bapak Ibu saudara-saudariku sekalian, di tengah pergumulannya dengan Tuhan, Yakub memiliki suatu determinasi yang kuat. Bahkan sampai-sampai Tuhan sendiri tampaknya memberikan waktu bagi Yakub sampai fajar menyingsing, membiarkan Yakub supaya bergumul dengan kekuatannya sendiri. Namun ketika dilihatnya oleh Tuhan bahwa Yakub sudah tidak dapat menang, maka Tuhan memukul sendi pangkal Yakub. Yakub yang dahulu memiliki rekam jejak, put it his hand that did not belong to him, sekarang dalam keadaan pincang dan terkilir. Yakub sekarang tidak memiliki jalan keluar yang lain selain merangkul dan memegang Tuhan. Sebuah determinasi yang kuat disampaikan oleh Yakub kepada Tuhan. I will not let you go unless you bless me. Pada saat ini
Yakub dengan determinasinya yang kuat tidak melepaskan Tuhan sebelum memberkatinya. Bisa saja sebelumnya Yakub mendapatkan suatu berkat melalui upaya manuver dan strateginya, namun sekarang Yakub bersandar dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan untuk menerima keselamatan dari Tuhan. Amin, saudaraku sekalian. Terkadang Tuhan mengizinkan kesusahan, kepahitan, kesedihan, bahkan pincang rohani dalam kehidupan kita. Bahkan terkadang Tuhan mengizinkan keadaan itu sampai benar-benar kita merasa putus asa, helpless, dan ketika kita merasa tidak ada pertolongan yang lain, ketika kita pincang, maka di saat itulah kita belajar dan bergantung serta bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Amin, saudaraku sekalian. Sehingga ketika kita melewati semua pergumulan hidup kita akan menyadari seutuhnya bahwa kita dapat melewatinya bukan karena kekuatan dan keperkasaan kita, not by my power, not by might, but by the Spirit of God. Amin, saudaraku sekalian. Sebagai kesimpulan, ketika kita bergumul dan berjuang akan pergumulan hidup kita, bahkan ketika kita telah berdoa dan belum mendapatkan jawaban seperti yang kita harapkan, ingatlah sebuah lagu yang berjudul When Answers Are Not Enough, There Is Jesus. Sebagaimana Yesus telah menang, maka bersama dengan Yesus kita juga akan dapat menang. Dan ketika hari Maranatha itu tiba, ketika Yesus datang di awan-awan untuk kedua kalinya, dan ketika kita menyambut Yesus yang datang di awan-awan untuk kedua kalinya, maka dalam pergumulan kita akan dapat bernyanyi, This my song through endless ages, Jesus led me all the way. This my song through endless ages, Jesus led me all the way. Aku selalu akan nyanyi. Aku selalu akan nyanyi, Tuhan sudah pimpinku. Aku selalu akan nyanyi, Tuhan sudah pimpinku. Kiranya renungan yang berjudul One on One akan boleh menjadi berkat bagi masing-masing kita dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.